Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kriawan-kriawati pecinta batik Indonesia yang saya banggakan. Pada tayangan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara memotong kain yang untuk dijadikan produk batik. Perlu kita ketahui bahwa dalam satu gulungan kain batik itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Di samping itu pula karakteristik dari kain batik itu juga sangat berbeda-beda, sehingga ketika kita misalkan salah pada waktu menggunting, maka yang terjadi akan rusak kain tersebut. Kemudian kita harus memiliki beberapa alat, diantaranya adalah gunting, ya. Ini sangat vital sekali. Gunting sebaiknya kita pergunakan gunting yang kualitasnya baik, yang tajam, sehingga ketika kita memotong kain itu tidak akan merusak kain. Yang berikutnya kita juga perlu kalkulator, karena adalah untuk menghitung, ya, potongan kain atau gulungan kain itu yang beragam dan tidak rata panjangnya, maka kita harus menghitung sehingga tidak akan terbuang sisa kain yang tidak akan bermanfaat, ya. Maka kita pergunakan kalkulator ini untuk menghitung, untuk menentukan berapa potongan-potongan kain yang kita dapatkan, ya. Contohnya kita seperti ini, kita mendapatkan satu gulungan kain sutra dengan panjang 35,5 meter. Nah, ketika kita akan memotong kain ini agar tidak ada sisa, maka harus kita tentukan, ya. Misalkan dari 35 meter ini kita akan jadikan 10 potong untuk ukuran kemeja dengan panjang 2 meter 60 cm. Adapun sisanya ketika 35,5 meter kita kurangi 26 meter, masih ada sisa 9,5 meter. Nah, 9,5 meter ini agar pas kita potong, maka harus kita tentukan, kita menggunakan kalkulator, lalu kita hitung. Kita bisa mendapatkan satu potong produk kain untuk dibikin dress. Panjangnya biasanya dress itu 4 meter, ya. Tapi harus kita lebihkan menjadi 4,20 misalkan. Jadi 420 cm. Karena ketika nanti diproduk maka ada penyusutan, sehingga kita akan tetap mendapatkan kurang lebih 4 meter. Nah, kita masih memiliki sisa kurang lebih 5,3 meter. Maka dari 5,3 meter ini kita jadikan 2 potong kemeja, ya, sehingga seluruh kain ini tidak akan ada sisa, semua akan menjadi produk batik. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tiap kain memiliki karakteristik dari struktur tenun maupun benangnya, sehingga tidak semua kain kita potong, kita perlakukan dengan cara yang sama. Ada kalanya beberapa kain dengan kualitas yang sangat bagus, ukurannya tebal, maka kita bisa dengan cara setelah kita tentukan panjangnya, kita gunting sebagian dan kita bisa tarik. Bila mana kita mendapatkan kain dengan ukuran tipis seperti chiffon, kemudian juga ini salah satu contoh kain, ya, yang sangat tipis sekali dan kita harus hati-hati ketika memotong. Maka ada beberapa cara memotong kain yang baik dan benar. Para kriawan-kriawati pecinta batik Indonesia, kali ini kita akan melihat langsung bagaimana cara memotong kain, ya. Pada meja ini kita telah memasang meteran, ya, permanen. Tujuannya adalah apa? Agar kita ketika nanti memotong, kita tidak mesti harus mengukur dengan menggunakan alat ukur yang kita pegang. Jadi di meja ini kita telah pasang meteran yang permanen. Mari kita contohkan. Ini ada kain yang sangat tipis sekali, ya, tolong dibantu, ya. Nah, awalnya setelah kita tahu ukuran dari kain yang akan kita potong, ya, misalkan 1,20 meter, ya. Ini kita ukur dulu dengan meteran yang kita sediakan, ya. Kemudian setelah pasti ukurannya, maka ini harus dilipat, ya. Tolong dibantu ininya, ya, ini paskan, ya, ini. Nah, ukurannya udah pas, ini tolong. Kemudian dipegang ujungnya, ya, pegang ujungnya, ya, seperti ini. Kemudian dengan gunting ini kita tarik dengan perlahan, ya.
Kita tarik perlahan sampai mendekati ujung ini, baru kita lepas, ya. Namun ada kalanya kalau kainnya itu tebal, kita cukup tebal, ya, bisa kita ukur terlebih dahulu, ya. Ini salah satu contoh. Ini kan ada sisa, ya, ada sisa kain. Kemudian kita potong cukup sebagian saja. Ini seperti ini, pegang ini, ya. Kita gunting sedikit, ya, kita buang. Kemudian kita bisa lakukan dengan tarik seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Para kriawati cinta batik Indonesia yang saya banggakan. Ada kalanya ketika kita melakukan pemotongan bahan, kita sendirian. Kita tidak ada yang membantu. Nah, yakinkan ketika kita sudah mengukur dengan tepat kain ini, kemudian kita harus melakukannya harus di atas meja, ya. Kain ini kita lipat, ya, kita lipat sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Kemudian lakukan kain ini taruh di atas meja, ya, sampai posisinya itu rata, ya. Ketika bagian ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah rata semuanya, seperti ini, ya. Kita ulang lagi, kita pastikan bahwa ini sudah rata seperti ini, baru kita ambil gunting, kemudian kita potong dengan perlahan, ya, seperti ini. Kita potong, ya, sampai pada ujungnya, ya. Nah, dengan demikian maka bisa dipastikan kain yang kita potong ini adalah ukurannya rata, ya. Ini pasti kalau kita membentuk siku, maka ini pun akan membentuk siku yang tepat seperti ini. Nah, demikianlah para kriawati pecinta batik Indonesia. Setelah kita melakukan tayangan seperti tadi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, tingkatkan kreativitas Anda, kemudian lestarikan tradisi batik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.